Ya, sudah ada semua. Sudah juga host yang hadir di sini. Baik, teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Ya, sudah ada host hadir. Nah, kita lanjutkan diskusi. Tadi diskusi kelompok sudah ya? Sudah semua tadi? Kita lanjut ke individu kayaknya ya. Ya, Pak. Ya, nanti lewat host kita akan minta akses untuk mungkin kita bagi ini apa ya? Berapa profesi di sini? Apa semua? Guru dari kesehatan berapa orang? Kesehatan semua kayaknya, Pak. Kesehatan semua, Pak. Cuma ada perawat, ada ya, mungkin. iya. Mungkin ada yang mewakili dari kalau tidak salah kalau yang non medis, istilah juga non medis. Kalau Jupri apa elektronik? Iya, elektromedik, Pak. Elektromedik, berarti Iya, Pak. mungkin Jupri mewakili satu. Perawat siapa yang mewakili perawat? Ya kelihatannya karena ini kan kita 3 individu pelayanan publik, ya kan? Berapa? Pelayanan publik, WOG WOG, sama manajemen ASN. ya berarti 3 ya. 3 berarti bisa diwakili 3 profesi di sini. Jadi medis apa semua di sini. Ada perawat, ada apa lagi? Ya, diaturlah. Mungkin diwakili 2-2 ya. Ya, kalau bisa berapa JP ini kita berapa yang tampil. Jadi mungkin 2 yang mewakili dari pelayanan publik, 2 dari WOG, 2 dari manajemen ASN. Tapi satu-satu dulu. Satu-satu tampil dulu ya. Oke. Saya coba bawa Pak tentang pelayanan publik. Oke, ada yang mewakili pelayanan publik. Siapa? Daniel, pelayanan publik? Ya. Oke. Baik, melalui host kita minta izin supaya diberi akses untuk saudara Daniel. Mungkin mau share screen, silakan. Izin share, Pak. Bisa ya, oke. Tunggu, Pak. Saya perbesar dulu. Ya, silakan Daniel. Di sini membahas 3 individu tentang pelayanan publik. Deskripsi singkatnya itu kasus pelayanan publik yang terjadi adalah perkelahian antara petugas dalam hal ini perawat dengan pasien atau pasien jiwa. Kebetulan saya kerja di bagian jiwa, di mana pemicu dari perkelahian tersebut diawali dari tingkah laku pasien yang gelisah dan teriak-teriak sehingga petugas melakukan atau menegur dan menyuruhnya untuk diam. Namun pasien tersebut terus gelisah dan malah mengancam dan menantang petugas. Petugas atau perawat merasa terancam dan tidak dapat mengontrol emosinya yang mengakibatkan terjadinya perkelahian. Pada saat kejadian tersebut, pengunjung dan keluarga pasien tersebut menyaksikan, sehingga dari pihak keluarga merasa dirugikan dan melakukan komplain keberatan terhadap pelayanan rumah sakit yang merugikan pasien. Kemudian penyebab dari permasalahan ini yang pertama itu perawat tidak mampu mengontrol emosi
kita ketahui itu yang hal yang utama kalau di perawatan jiwa, karena kita itu sering dipancing untuk emosi seperti itu, karena kita menghadapi orang yang mentalnya terganggu. Kemudian yang kedua, perawat tidak berkoordinasi dengan petugas lain dalam mengatasi kondisi pasien yang gelisah. Kemudian yang ketiga, perawat tidak menjalankan sepenuhnya tanggung jawabnya sebagai petugas kesehatan yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini tindakan-tindakannya. Kemudian yang keempat, perawat dalam kasus ini tidak menerapkan etika yang baik. Kemudian penyebab yang berikutnya, perawat dalam kasus ini tidak menerapkan komunikasi terapeutik kepada pasien. Kemudian gagasan pemecahan masalah, yang pertama, memberikan teguran kepada perawat yang dinas pada saat ini dilakukan oleh atasan dari kepala ruangan, sampai kalau seandainya ini bisa sangat fatal, biasanya dari komite keperawatan atau kabit keperawatan yang melakukan teguran dan dipanggil, karena ini pernah terjadi. Kemudian nilai prinsipnya di sini dalam pelayanan publik itu responsif dan berkeadilan, maksudnya atasan harus respon, kemudian berkeadilan di sini harus adil dalam memberikan sanksi ataupun teguran begitu, Pak. Kemudian tidak membeda-bedakan, siapa tahu dia keluarganya di keperawatan terus tidak diadili seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan sanksi kepada perawat apabila terbukti selalu berperilaku buruk kepada pasien atau keluarga pasien. Ini kasusnya, Pak, ini sering terulang dilakukan oleh petugas ini, karena dia memang betul-betul tidak mampu mengontrol emosinya, jadi sering melakukan kontak fisik dengan pasien, yang seharusnya itu tidak akan terjadi ketika dia paham bagaimana cara mengatasi pasien yang gelisah. Kemudian yang kelima, petugas atau perawat datang menemui keluarga pasien tersebut untuk meminta maaf. Nilai prinsipnya itu transparan, dia harus terbuka, kemudian responnya bagus, dan akuntabel. Di sini harus pertanggungjawaban yang harus dicapai atas pekerjaan yang dilakukannya, Pak. Kemudian yang berikutnya, jika suatu saat terjadi kasus di mana pasien gelisah atau mengamuk, perawat yang bertugas saat itu harus berkoordinasi dengan tim kesehatan lain, dalam hal ini dokter spesialis, untuk meminta instruksi apa tindakan yang harus dilakukan, serta berkoordinasi dengan perawat lainnya untuk penanganan awal, seperti memberitahu penanganan awal ini seperti biasa, Pak, kita minta tolong teman untuk melakukan fiksasi atau pengikatan, Pak, serta sebelum melakukan itu memberitahukan kepada keluarganya atas tindakan-tindakan yang diberikan. Nilai prinsipnya, pelayanan publik efektif dan efisien, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Ini nilai anekanya di sini, Pak. Ini cukup banyak ini, Pak. Kalau saya akan jelaskan, saya coba perlihatkan satu. Ini maksudnya dari gagasan pemecahan masalah 1, nilai anekanya ini, Pak. Dari akuntabilitas, ada kepemimpinan, tanggung jawab, keadilan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian nasionalisme itu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian etika publik, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Kemudian untuk gagasan pemecahan masalah yang kedua, nilai anekanya yang akuntabilitas, kepemimpinan, integritas, dan keadilan. Nasionalisme sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian etika publiknya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian yang ketiga, ini poin dari anekanya, akuntabilitasnya transparansi, integritas, tanggung jawab. Untuk nasionalisme sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Untuk anti korupsi, kejujuran, dan kemandirian. Kemudian yang terakhir, 4, yaitu akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab, dan kejelasan. Untuk nasionalismenya sila ke-3, persatuan Indonesia. Kemudian etika publik, membuat keputusan sesuai dengan prinsip keahlian, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, dan santun.
dan menghargai komunikasi, konsultasi, serta kerjasama. Untuk komitmen mutu, berorientasi mutu, Pak. Terima kasih. Saya rasa itu yang bisa saya share, Pak, untuk tugas individu pelayanan publik. Terima kasih. Oke, makasih ini Daniel ya. Nah, silakan kalau ada teman yang ingin menanggapi. Ya, saya jadi moderatornya karena individu ini ya. Coba. Supaya Daniel siap-siap untuk menjawab. Ada yang menanggapi? Kak Daniel, boleh Oke. lihat gagasan apa tadi, pemecah masalah? Ah ya, siap. Ya. Ya. Ada 2 slide ya nanti. Ada 2 ya dia ini. Satunya kamu lihat? Ada 4 ini, ada 4 gagasan. Oke. Mungkin mau menambahkan di sini semuanya ini sudah cukup bagus untuk gagasan pemecah masalahnya. Untuk tambahan mungkin bisa melibatkan juga dari pimpinan di sini itu mungkin pihak kepegawaian atau pihak-pihak yang berhak merotasi tenaga medis. Dikarenakan kejadian ini sering berulang dan dilakukan oleh petugas yang sama atau oknum yang sama, sehingga berarti mungkin petugas tersebut memang tidak sebaiknya untuk ditempatkan di bagian tersebut. Jadi mungkin pimpinan dari kepala ruangannya itu bisa menyampaikan ke atasannya lagi bahwa ini nih petugas ini seringkali seperti ini. Bisa nggak dia mungkin ditempatkan di tempat lain lagi agar menghindari hal-hal itu terjadi lagi. Seperti itu sih kan kurang lebih. Siap. Terima kasih masukannya ya. Betul. Iya. Ya. Saya bisa Ada terima, lagi? Pak. Iya. Ada lagi? Ya, bagus syaratnya. Saya Pak Ya. menambahkan di gagasan pemecah masalah ini mungkin itu tadi kan kata di Kak Daniel ada perawatnya ya, yang seperti sudah baku ambil begitu berkelahi dengan pasiennya atau dengan keluarga pasien. Dengan pasien. Dengan pasien dia dengan pasien. Ya, dengan pasien jiwa. Nah, jadi mungkin kalau untuk perawat-perawat yang menangani itu mungkin bisa memberikan edukasi atau pelatihan, bisa cari kan di sini sekarang kan kalau sudah banyak sekali webinar-webinar seperti itu. Terus ada yang penanganan bagaimana caranya untuk penanganan orang yang berkebutuhan maksudnya ODGJ seperti itu, diikuti webinar kan nanti kan di situ ada untuk penanganannya kalau seumpamanya orang yang dengan gangguan jiwa itu sendiri kalau mengamuk. Jadi bisa mengikuti itu seperti seminar, memberikan pelatihan-pelatihan kepada perawat-perawat yang menangani kasus ODGJ tersebut. Seperti itu, Pak. Oke, gimana? Saya tanggapi, Pak. Ya, boleh, silakan. Begini, Ibu Ilna, memang bagus sih sarannya bahwa petugas-petugas atau perawat jiwa di pendidikan atau refresh kembali mengenai bagaimana cara penanganan pasien. Tapi dari pihak rumah sakit kan jarang untuk melakukan itu. Terus secara personal memang ada sih bisa untuk kita ikuti, apalagi sekarang sistem online. Dan juga sebelum kita direkrut di rumah sakit madani, entah dia tenaga honor atau PNS yang baru masuk, itu dilakukan yang namanya kemarin itu tes psikologis, psikotes. Di situ dilihat karakternya orang yang bisa ditempatkan di ruangan jiwa dan yang tidak bisa, karena di situ emosi sangat mempengaruhi dalam perilaku dan tindakan kita. Cuma ini kasusnya pada petugas yang tadi ini kayaknya memang dia labil, karena sebelumnya setelah dilakukan pendalaman ternyata dia punya kejadian masa lalu sering dibully. Jadi ketika dia sekarang sudah jadi orang yang dewasa, dia ingin melampiaskan hal-hal itu ke pasien seperti itu. Karena masa kecilnya atau masa sekolahnya dia sering dibully sama temannya. Jadi ketika dia sudah sekarang, jadi dia lampiaskan ke pasien seperti itu. Dan akhirnya sekarang petugasnya sudah
diberhentikan dan sudah tidak kerja di Rumah Sakit Madani. Oke. Oke, saya bisa terima tadi masukannya Ibu Ilna, mungkin bisa jadi masukan untuk dilakukan refresh atau penyegaran kembali kepada petugas perawat jiwa, Pak. Iya. Saya kira betul itu, Terima teman-teman kasih Kak sekalian. Daniel. Iya. Bagus masukan-masukan teman-teman. Tadi memang saya berpikir menduga jangan-jangan ini petugasnya juga termasuk pasien jiwa ya. Ya, maksudnya ya memang sudah ada gangguan karena dipersiapkan tenaga medis untuk menangani masalah kejiwaan itu harus sudah siap orang yang mampu, ya. Iya, mentalnya, Pak. Oh, mentalnya. Iya, saya salah satu dari pasien di tempat Anda ini ada saya kenal satu. Ya. Ya, ada nama Bolkia di situ. Apa, Pak? Bolkia. Iya, yang dari Parigi, ya? Parigi, iya. Itu saya masih kuliah, dia sudah masuk, Pak. 2009. Iya, artinya Bolkia itu dekat dengan saya, keponakan saya itu. Ya, Pak. Kasihan dia. Ya, Iya, riwayatnya juga. Ya. Kasihan dia karena sudah pernah dirawat di Makassar, sampai balik ke Palu katanya sudah sembuh, balik lagi. Nah, ini mungkin lebih jauh nanti Anda bisa menulis apa sih mungkin tinjau pustakanya penyebabnya penyakit begitu, apakah bisa disembuhkan atau bagaimana kan itu ya. Menarik untuk dikaji. Tapi terlepas dari itu, ya petugas memang harus lebih siap. Harus lebih siap. Kenapa? Karena yang Anda hadapi ya lagi-lagi saya katakan ini bukan pekerjaan yang gampang, yang mudah ya. Iya. Andaikan pun macam saya ditugaskan di situ, mungkin saya tidak mampu. Ya, karena jadi sehingga kalian petugas di situ dilatih secara khusus itu. Ya, baik dari segi kemampuan medisnya maupun dari segi kemampuan menghadapi orang-orang seperti itu. Makanya kalau saya sarankan selain dari berkoordinasi dengan petugas-petugas, ada kan satpamnya di situ. Ya. Ada, Pak. Satpam itu ketika tindakannya sudah ini ya mungkin butuh karena satpam juga punya strategi cara menghadapi orang yang mengamuk ya. Iya. Iya, itu masukan tadi, Pak. Iya, masukan. Tugas security yang kita panggil. Ya. Oke. Berarti cuma saya tidak terperhatikan tadi. Saya kira bagus sekali ya. Mudah-mudahan hal ini bisa lebih memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang spesifikasi tugas-tugas dan tingkat kerawanan dari tugas-tugas saudara. Sehingga di situ timbul apa nilai-nilai apa yang kita terapkan dalam menangani persoalan-persoalan ini. Ya, itu ya. Oke dah. Saya kira cukup ya Pak Daniel. Terima kasih. Beri aplaus dulu Daniel. Oke, kalau bisa teman-teman lain yang belum tampil kita lihat juga ya. Iya, karena ya oke, terima kasih Daniel. Iya, makasih banyak. Iya. Silakan siapa lagi? Supaya lain juga berani coba-coba belajar tampil karena nanti kalian akan ketika nanti rancangan maupun aktualisasi harus tampil ya. Di sini bukan kepintaran, keterampilan. Anda harus berani bisa membuka share screen atau apa itu tidak gampang kalau tidak dilatih ya. Ya di sinilah ajang Anda belajar. Ya di sini Anda belajar. Semua kita sama di sini dan saya tidak akan memponis bahwa ini yang tahu, ini yang tidak tahu. Ini proses belajar. Silakan siapa lagi? Ya, itu tadi pelayan publik. Coba siapa yang berani untuk maaf bukan berani. Siapa yang bisa lagi yang mau siap tampil untuk EOG? Individunya? Silakan. Ya, nanti sambil disebut nomor siswanya ya, nomor siswa. Karena pengamat dan host akan melihat itu. Dia mencatat. Biasanya kita kalau masalah nama hanya orang tertentu bisa dihafal, tapi kalau nosis tinggal di cross check di daftar hadir. Silakan siapa? Ayo, silakan teman. Tidak perlu saya menyebut, silakan Anda. Ini karena psikologinya kalau orang disebut langsung ditunjuk itu tertekan. Ya, silakan. Ya. Mungkin di tempat lain WI-nya langsung menunjuk. Kalau saya tidak perlu. Saya hanya melihat kemandirian saudara. Silakan.
Atau jangan sampai minta ditunjuk ya. Ayo teman, waktu berjalan terus ini. Kalau yang sudah pernah tampil mau tampil lagi silakan. Siapa? Iya. Mungkin siapa yang mau lagi? Kelihatannya yang siap-siap buka-buka laptop ini siapa? Ristia. Siap Ristia? Iya, siap, dia cuma minta ditunjuk dia ini kayaknya. Dia Ya, Pak. selalu ya. Ayo coba. Yang apa, Pak? WOG? Yang WOG. Semua sudah selesai semua tugasnya ini. Tinggal mau belajar tampil. Coba silakan WOG-nya. Ya, kita lihat Ristia yang akan tampil dengan tugas individu WOG. Saya share screen, Pak ya. Ya, silakan. Maaf, Pak, kelihatan? Belum. Ya, sudah. Sudah. Silakan. Ya, Nosis 33 ya. Isu yang saya ambil di tempat kerja saya itu yaitu kurangnya kerjasama yang baik dari perawat poliklinik dan petugas di loket pendaftaran. Oke. Deskripsi singkatnya, dalam melaksanakan pelayanan publik yang baik tentu saja sangat diperlukan adanya kerjasama dari semua pihak yang ada di dalamnya. Tidak terkecuali rumah sakit, khususnya bagian pelayanan rawat jalan sangat dibutuhkan adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas di loket pendaftaran, petugas penjaga mesin antrian, petugas informasi, petugas penunjang medik, serta dokter dan perawat yang ada dalam poliklinik. Pada kenyataannya, komunikasi dan kerjasama antara petugas loket pendaftaran dan poliklinik di rumah sakit tempat saya bekerja masih tidak berjalan dengan baik. Perawat poliklinik seringkali tidak memberitahu kepada bagian loket pendaftaran bahwa dokter spesialisnya berhalangan untuk hadir dan seringkali pasien yang baru selesai dari proses pendaftaran langsung disuruh kembali ke loket untuk membawa sendiri berkas rekam medisnya ke poliklinik. Tantangannya adalah yang pertama itu kapasitas SDM dan institusi. SDM yang ada di loket pendaftaran dan poliklinik tentu saja memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Para perawat tidak paham cara untuk menemukan dan mencari berkas yang cepat sehingga seringkali terjadi konflik antara perawat dan petugas loket dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan yang cepat dan akurat kepada pasien. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dilakukan dalam upaya pendekatan WOG. Sangat diharapkan pemimpin mau menerima saran-saran dari para stafnya untuk melakukan perubahan dan inovasi-inovasi baru guna menciptakan kerjasama dan komunikasi yang baik antara petugas loket dan perawat di poliklinik agar bisa menciptakan lingkungan kerja yang baik. Strategi penerapan WOG. Untuk menciptakan kerjasama yang lebih baik lagi antara petugas loket pendaftaran dan perawat di poliklinik, dibutuhkan media komunikasi seperti grup WhatsApp agar perawat poliklinik selalu bisa berkomunikasi jika ada yang perlu dikomunikasikan. Kemudian mengoptimalisasi pendistribusian berkas serta menjelaskan prosedur pencarian dan pendistribusian berkas kepada perawat di poliklinik. Kegiatan dan tahapan kegiatan yang bisa dan mungkin akan dilakukan, yang pertama itu menyarankan pembuatan grup WhatsApp sebagai media komunikasi, kemudian mengupayakan optimalisasi proses pendistribusian, yang ketiga mensosialisasikan prosedur pencarian dan pendistribusian berkas kepada perawat di poliklinik. Kemudian ini kaitannya dengan nilai aneka, nilai pelayanan publik, WOG, atau manajemen ASN. Manajemen ASN belum saya masukkan sih di sini, Pak. Baru pelayanan publik sama WOG dan aneka. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Iya. Ada teman yang mau memberikan saran, masukan? Mungkin dari penjelasan saya di atas, mungkin ada yang masih mau ditambahkan, dipertanyakan, dikurangi, saya persilahkan. Ya, silakan teman-teman yang lain.
Ini dari perawat ya? Perawat atau apa? Saya rekam medis, Pak. Rekam medik. Ya, oke. Kebetulan di loket pendaftaran. Iya, rekam medik. Ayo, silakan ditanggapi. Sama dengan Jupri, beda ya? Sama? Beda, Pak. Beda-beda ya? Kalau Kak Jufri dia elektromedik, dia Elektromedik. tentang alat-alat medis. Ya. Kalau saya rekam medis, Pak. Oh ya, jadi Di prosesnya ya? loket, tidak Pak, loket pendaftaran, penyimpanan data-data pasien, laporan rumah sakit itu. Oke. Silakan, menarik ini teman-teman sekalian. Tadi sudah ada dari perawat jiwa, ini ada dari rekam medik. Silakan. Ayo ditanggapi. Tadi menarik, sudah ada inovasi walaupun sederhana, tapi saya pikir cukup membantu itu. Jadi ada WA group, jadi di mana dia bisa langsung connect, informasikan, karena di WA group itu bisa juga ada video call. Ketika ada memang dibutuh tunjukkan perlu, dibukakan video call-nya. Saya pikir sesederhana ini tapi sangat membantu itu. Bisa lihat slide sebelumnya. Oke, silakan. Yang mana, Baik. Kak? Yang ini? Apa itu? Strategi. Ya, kegiatan tahapan. Strategi. Maaf Pak, izin menyampaikan Nilu Dalatika katanya laptopnya mati Pak. Oh iya. Mati lampu soalnya di tempatnya. Ini bukan di mana dia ini? Bukan di Kelapa Gading, bukan ya? Wah. Mati lampu Iya. Pak. Iya, Jadi masih berusaha masuk kembali. Mudah-mudahan bisa dapat, kalau tidak dipakai ponsel. Oke. Ya teman-teman, bagaimana? Ini untuk ini maksudnya gambarannya seperti apa ini untuk Gambaran apa Kak? grup WhatsApp antar perawat poliklinik dengan petugas rekam medik seperti itu atau bagaimana ya? Kalau grup WhatsApp-nya yang bisa saya pikirkan itu antara kan di setiap perawat pasti ada penanggung jawabnya kan di tiap ruangannya. Ya. Loket pun demikian. Loket juga punya penanggung jawab. Nanti kalau misalnya ada jadwal dokter yang tidak hadir atau ada perubahan jadwal atau apapun yang terjadi yang ingin disampaikan ke loket, bisa disampaikan dulu ke penanggung jawab loket. Nanti kan penanggung jawab loket yang sampaikan ke setiap anggotanya, setiap petugasnya yang ada. Seperti itu, Kak. Nah, terus ini kan ada namanya kegiatan dan tahapan kegiatan. Belum kan menyarankan pembuatan grup WhatsApp sebagai media komunikasi. Ini maksudnya arahnya, maksudnya sebelum kan dibuat grup WhatsApp, apakah dikoordinasi dulu, dikumpul semua untuk sosialisasi atau seperti apa? Mungkin kasih penjelasan lah. Oh iya, di sini ada sih tahapannya Kak. Yang ini kan. Yang pertama saya menemui. Oh, ada tahapan kegiatan di dalam tabel ya. Ada tahapan di sini. Oke, sudah. Yang penting sudah ada di situ. So, banyak sekali kan kita mau baca, kecuali dalam Word bisa satu kali kita baca kalau gitu. Oke. Siap. Boleh Kakak baca sendiri dulu atau bagaimana? Sudah. Oke, terima kasih Kak Daniel. Oke. Teman-teman yang lain? Masih ada? Saya Kak. Oke, ya, siapa? Silakan. Siapa? Oh, Ilna. Oke, silakan Ilna. Nah, untuk ini kan sudah menjadi kesulitan bersama di rumah sakit ya. Saya rasa pengantaran rekam medis ini menjadi salah satu masalah besar menurutnya saya, karena saya sendiri di poli merasa tidak nyaman dengan ini Pak. Nah, jadi itu kan pendistribusian rekam medis itu sangat terlambat kedatangannya ke polinya kami sendiri itu Pak. Jadi yang saya tanyakan di sini, dengan menyediakan WA WhatsApp ini grup, apakah itu bisa? Sementara sekarang juga itu kalau di ruangannya saya sendiri di rehabilitasi medik sudah membuat kepala ruangan itu biasanya sudah menghubungi pihak
rekam medis sendiri. Tapi masih terlambat Pak untuk pendistribusiannya itu sendiri. Jadi seperti itu Kak. Bagaimana? Apakah harus ada orang tersendiri yang datang antar ke sana biar lebih cepat? Atau cuma karena kan setahunya saya di rekam medis itu hanya satu orang yang mengantarkan dan itu semua poli dia kelilingi. Jadi untuk pendistribusian rekam medis itu sendiri sangat-sangat terlambat Pak, karena cuma satu orang yang ngantar. Jadi ini menjadi kasus juga di rumah sakit karena sangat-sangat membatasi pelayanannya kami sebagai pelayan. Seperti itu Pak. Ya, Bagaimana Kak Tia? silakan. Ya. Kalau grup WhatsApp ini kan dia untuk masalahnya komunikasi jadwal ya Ilna ya. Kalau masalah pendistribusian berkas itu mungkin salah satu kondisinya adalah maaf ini Pak, saya jujur saja ruangannya Ilna itu kan jauh dari depan kan. Masalah ruangan juga ini Pak. Ruangan rehabilitasi medik itu di belakang sekali, sedangkan loket dan poli-poli yang lain itu di depan ruangan. Sedangkan petugas kurir yang antar itu cuma satu. Itu masalah gitu. juga. Jadi kalau dari kasusnya Ilna yang bisa saya sarankan itu adalah penambahan SDM. Itu cuman sekedar saran karena kita nggak bisa memasukkan orang secara langsung kan, harus ada tahapan-tahapannya, harus dibicarakan dulu sama kepala rekam medisnya, kemudian kepala rekam medisnya mungkin ke bagian kepegawaian, nanti diajukan untuk penambahan tenaga, seperti itu. Mungkin itu salah satu caranya sih, kalau saya sejauh ini itu. Kalau untuk kasusnya rehabilitasi medik adalah penambahan kurir pendistribusiannya. Begitu. Oke, menarik. Oke. Terima kasih Kak. Saya bisa menambahkan untuk saran dan solusi. Ada. Siapa itu? Silakan. Nilu Pak, Nilu Delatika. Nilu. Oke, silakan Ibu Dela. Mungkin kalau salah satu yang bisa menjadi solusi dari keterlambatan status ini, pihak rumah sakit atau maksudnya ini dari teman-teman rekam medis menyampaikan ke pihak rumah sakit untuk membuat program status pasien yang online Pak, karena seperti kita ketahui dari beberapa rumah sakit besar itu mereka sudah memiliki catatan rekam medis pasien itu di komputer yang sudah terintegrasi sama semuanya, sama semua ruangan seperti itu. Jadi mungkin bisa menjadi salah satu saran yang bisa disampaikan nanti, bisa membuat program seperti itu sih Pak. Karena daripada kita saling tunggu-menunggu, jadi kita bisa membuka langsung, misalnya ada pasien A yang berobat, sudah langsung terdaftar dan kita klik, di situ sudah ada status-status pasiennya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menunggu berkas tersebut lagi. Berkas itu tetap penting nanti, karena itu sebagai yang bukti nyatanya, karena kan di program itu bisa terhapus atau apa. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, menarik. Bagaimana? Terima kasih ya Ibu Dela. Cuman kalau dalam bidang ilmu saya itu kan namanya rekam medis elektronik ya. Itu untuk proses pengadaan dan pokoknya segala prosesnya itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama. Sedangkan rumah sakit sekelas Wahidin, Siloam yang besar itu masih belum menerapkan sistem itu karena memang sebegitu ribet dan susahnya. Belum lagi mungkin tenaga IT yang ada di kita belum memadai untuk melaksanakan sistem itu, rekam medis elektronik itu, begitu. Tapi untuk saran ke depannya mungkin bisa sih diupayakan ke depannya untuk mulai membuat konsepnya untuk bagaimana caranya agar rumah sakitnya kita bisa mungkin mengadakan itu rekam medis elektronik. Terima kasih sarannya, Ibu Dela. Oke, saya pikir cukup ini. Jadi saya melihat bagus teman-teman sudah berkembang soal kreativitas. Begini. Kita kan ini masalah WOG, sistem koordinasi. Jadi memang sarannya Dila tadi diperlukan. Tapi kalau ketika terbatas masalah biaya, menjadi program usulan ke depan supaya bisa jadi prioritas ke tahun-tahun berikutnya. Tapi kalau menanggapi apa yang disampaikan teman tadi itu penting juga. Saya pikir WA Group ini, WhatsApp ini cukup bagus. Kemudian ditunjang lagi dari sistem coding. Sistem coding kalau mencari berkas itu kan sistem coding. Kode sekian, ini tempatnya di sini. Nah, sistem coding. Nah, perlu juga perbaikan dua arah karena namanya sistem koordinasi. Ketika kita sadari, kita tahu bahwa kurir yang menangani pengantaran itu kan tidak butuh keahlian ya.
tidak butuh keahlian khusus maksudnya. Hanya dia sudah bisa membaca kemana arahnya. Bisa juga terjadi dua arah. Dari tempatnya Ilna, ada bisa self service. Bisa self service. Ada petugas atau tenaga-tenaga yang tersedia di tempatnya poli itu yang menjemput ke sana. Dengan adanya bekal WA group, dia membaca, kepala ruangannya baca bahwa oh, ternyata sudah diproses di sana. Cuma karena belum sampai ke sini, nah terpaksa sebaiknya dari pihak poli juga punya kesediaan untuk menjemput. Karena kita sudah tahu yang namanya petugas kalau cuma satu kurirnya, bayangkan jarak antara poli saja itu berapa. Ya, ini. Jadi memang harus ada, inilah pentingnya WOG, sistem koordinasi dan sinergi. Tidak ada pengkotak-kotakan bahwa ini kewenangannya ini kewenangannya. Tapi bagaimana hanya tingkat ahli, misalnya keahliannya rekan medik yang mengetahui sistem prosedurnya. Tapi kalau tinggal pendistribusian segala macam, ini kan sudah bisa dihandle oleh tenaga lain. Karena tidak butuh keahlian khusus, hanya mengantar saja. Nah, dan sementara tersedia juga di setiap poli itu, bukan saya katakan kelebihan petugas, tapi terkadang masih ada petugas yang kegiatannya tidak terlalu banyak, jadi bisa mengambil alih. Ini di sini pentingnya WOG, ya. Kira-kira teman, bagaimana kira-kira konsep yang seperti itu? Baik, Pak. Apa dimungkinkan? Dimungkinkan dia? Iya, Iya Pak, bisa Pak. Ah, Ya, iya. Sedikit Pak. Ya. Kalau kembali lagi ke Pak. Baik. Peran. Tadi kita pelajari peran itu adalah perang. Sekat jabatan dengan baik WG. Saya senang dengan pernyataan apa yang disampaikan Daniel, karena memang itu kadang terjadi demikian. Tapi inilah bagaimana caranya kita untuk memberdayakan, melatih dan mensosialisasikan. Ini bisa dirubah ketika pimpinan berani melakukan. Seperti baru-baru saya di Lombok. Adik-adik bisa bayangkan ya, seorang kepala dinas perdagangan ketika dia lihat sistem pelayanan online yang berada di NTB Mall, ada macet satu produk. Sudah diorder, sudah 2 hari belum terkirim. Dia cek apa masalahnya, hanya persoalan belum ada petugas COD-nya. Maka seorang kepala dinas turun tangan langsung menugaskan anggotanya untuk mengantar itu barang demi menjamin kepuasan pelanggan. Nah, bayangkan kepala dinas turun tangan mengantar itu barang. Ya. Bisa kira-kira? Nah, kalau sudah pimpinan turun tangan seperti itu, bagaimana halnya staf-staf di bawah? Nah, harus bisa mereduksi. Hal ini juga pernah dirasakan oleh saya, KTU dulu, kalau sekarang sekretaris, ketika saya hanya diam di tempat, pemerintah itu tidak opa langsung. Kalau sekarang apa istilahnya itu kalau turun-turun lapangan itu, saya menjejak ke sana kemari sehingga orang di bawah merasa bahwa wah, kita terpantau rupanya. Belusukan. Ya, kita terpantau. Ya, belusukan. Kita terpantau. Jadi saya bisa tahu di mana macetnya. Nah, itu pentingnya merubah wewenang menjadi peranan. Tidak ada masalah. Pernah saya lihat di Rumah Sakit Madani contohnya, kepala bidang pelayanan. Ya, kebetulan saya kenal mulia Dr. Akbar itu. Pas ada macet, ada lambat, dia jalan-jalan sampai ke loket. Sampai di sana dia seleksi ini ku antar. Nah, dia yang pegang satu berkas dia bawa. Yang lain pasti turun tangan juga ikut membawa. Nah, itu ya. Jadi disinilah untuk menggerakkan WOG ini butuh tantangan terutama internal kita. Iya. Kan tidak hina kalau kita pas belum ada kita tangani pasien kita berjalan ke sana sambil repres, ya. Lihat pasien karena kalau di dalam ruangan terus itu jenuh juga. Iya, toh? Nah, saya kira begitu. Kira-kira teman-teman siap? Iya.
Jadi Tapi dengan ketentuan Pak, dan catatan ini Pak. iya, Dengan catatan ketika pasien belum ada dilayani masih dalam iya, waktu iya. Nah, Maksudnya ketika sudah kalau berhubungan dengan pasien, berarti kita tinggal berkoordinasi bahwa kami sudah menangani pasien dan kami tidak bisa. Begitu tinggal iya, komunikasi. iya. Tidak bisa dong kalau pas ada pasien ditinggalkan gara-gara berkas mau diambil, tidak bisa. Yang dimaksudkan tadi kalau pas belum ada order dia pegang, ya bisa meringankan langkah ke sana. Ya. Ini minimal memberi contoh kepada adik-adik, kan biasa banyak pekerja di situ. Di rumah sakit itu banyak pekerja, banyak petugas-petugas hanya biasa terkumpul di sekitar di bagian administrasi dan biasa juga banyak di bagian apotik. Saya biasa pantau itu. Nah, inilah kewenangan dari bagian pelayanan atau siapa yang menugaskan itu supaya bisa menambah tenaga karena melihat keterbatasan tenaga itu. Sehingga tidak saling menyalahkan tapi saling menguatkan. Jadi konsep dalam WOG itu adalah saling menguatkan. Di mana yang macet kita perkuat di situ. Bisa kira-kira? Bagus ya. Saya salut. Saudara semua sudah punya konsep yang bagus. Silakan. Oke. Bisa kita pindah lagi ke teman lain? Makasih banyak. Saya stop share Pak ya. Oke, makasih. Makasih Pak. Iya. Silakan. Jadi ada perawat jiwa, sudah ada rekam medik. Siapa lagi? Perawat-perawat umum atau apa? Saya Pak. Elpa ya nih. Oke. Ya Pak. Apa ini Elpa ya nih? Perawat apa? Perawat anak Pak. Ah, mantap. Boleh. Iya. Tapi saya ambil kasusnya bukan yang manajemen ASN ini Pak yang saya maksud, bukan WOG. Iya, karena sudah berikutnya kan, manajemen ASN berikutnya kan? Iya. Supaya kalau selesai ini masih ada waktu kita balik lagi. Satu lagi di pelayanan publik sampai ini. Silakan, Elpa. Iya Pak, tunggu Pak. Tunggu WOG manajemen ASN. Pak, ini belum bisa share, hostnya masih. Oh, bisa di-up kan? Diberikan dia. Ya, diizinkan untuk share screen. Saya co-host juga di sini. Belum bisa Pak, hostnya masih ini, disable participant skill sharing. Siapa hostnya di situ? Pak Afgan. Pak Afgan bisa. Ya, halo. Bisa diberi kesempatan share screen, Saudari Elpan. Ya, halo. Ya. Oh, sebentar, Pak. Iya. Elpani. Halo. Siapa yang mau share screen? Elpani. Elvani Pak. Elvani. Oh, ya coba coba. Belum bisa Pak. Belum bisa? Padahal sudah diberikan itu. Iya. Ini masih ada tulisan save. Elpani. Mungkin ada teman yang lain belum bisa. Sepertinya karena sudah saya buka share screen dan di kelompok lain juga sudah lagi berjalan. Bisa ya? Oh, berarti ada masalah kayaknya. Iya. Di pengaturannya mungkin Elpani. Atau mungkin jaringannya yang tidak mendukung. Iya Pak, barangkali apa. Oke, yang lain dulu sambil Elpani sebentar berusaha ya. Yang lain dulu. Siapa yang bisa? Jupri mungkin? Atau siapa? Oh, Uswatu Hasanah? Oh iya, Uswatu Hasanah. Siapa? Siapa? Ilna Pak. Ilna, oke, silakan. Ilna bisa? Manajemen ASN ya Pak. Iya.
Pasti lampu, astagfirullahaladzim. Ya. Silakan Ilna. Ilna perawat apa Ilna? Masih mute, masih mute. Iya. Tadi sudah share? Iya. Oke, Pak. Ya, Ilna perawat apa? Saya terapis wicara, Pak, Oh, terapis di wicara. Silakan. rehabilitasi medik. Rehabilitasi ya, silakan, silakan. Deskripsi singkatnya ini, Pak. Ya, Instalasi silakan. rehabilitasi medik Rumah Sakit Undata terdiri dari 1 dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dan berrehabilitasi berstatus PNS sebagai kepala instalasi, 1 terapis wicara berstatus CPNS dan 14 orang fisioterapis berstatus PNS, 2 berstatus CPNS dan 1 orang berstatus tenaga kontrak. Oke. Dan 1 orang okupasi terapis, 1 orang ortotik protestik berstatus tenaga kontrak, dan 1 admin berstatus tenaga kontrak. Semua petugas di instalasi rehabilitasi medik memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang dimana dalam pemberian layanan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam pemberian terapi memiliki SOP tersendiri. Untuk perekrutan sudah menggunakan sistem merit, meskipun untuk yang tenaga kontrak belum menggunakan sistem merit dalam penerimaan pegawai dan jumlah kebutuhannya sendiri belum sesuai, Pak. Oke, lanjut. Nah, tantangannya ini tidak transparannya sistem perekrutan tenaga kontrak. Oh iya. Strategi penerapan sistem merit. Pada dasarnya sistem merit adalah konsep dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pelayanan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melakukan kinerjanya atau kompetensi dan kinerja. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacat. Untuk strategi penerapan sistem merit pada instalasi rehabilitasi medik rumah sakit yaitu sebagai berikut. 1. Sistem perekrutan tenaga kontrak harus jelas dan terbuka dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, sistem penyeleksian harus melibatkan tenaga ahli sesuai bidangnya. Yang ketiga, pimpinan instalasi sebaiknya selalu mengevaluasi kinerja pegawai agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang. Untuk kegiatan-kegiatan dan tahapan kegiatannya sebagai berikut. Ini kegiatannya ada 3, Pak. Analisis beban kerja, perekrutan tenaga kontrak, melakukan koordinasi dengan tenaga ahli. Sebelumnya ini saya jelaskan dulu, Pak, terkait yang saya angkat ini kenapa pernah terjadi di rehabilitasi medik itu. Jadi ada pengangkatan pegawai tenaga kontrak, tapi tidak ini, Pak, tidak sesuai dengan kebutuhan di dalam. Jadi karena status ini, Pak, kekeluargaan seperti itu, Pak. Jadi tidak karena tenaga fisioterapis itu sudah banyak di sana, Pak, tetapi masih memasukkan lagi tenaga kontrak dan sebenarnya tidak butuh lagi seperti itu. Sebelumnya ada yang melamar tapi tidak pernah diterima karena itu, Pak, karena sudah jelas di situ rehabilitasi medik itu sudah mempunyai tenaga yang cukup. Nah, dan di sini masalahnya adalah
perekrutan tenaga kontrak, namun yang tidak dibutuhkan tapi kenapa bisa masuk seperti itu, Pak? Sedangkan di ruangan kami tidak pernah meminta untuk diadakan itunya, Pak, karyawannya itu sendiri. Karena sistem kekeluargaan mungkin di sana, Pak, jadi dimasukkanlah tenaga itu sendiri, Pak, seperti itu. Oke, sudah? Ya. Silakan kalau memang ini teman-teman lain menanggapi. Ini untuk kegiatannya, dan Ya. tahap kegiatan. Ada teman-teman yang bisa memberi saran atau tanggapan terkait masalah ini? Terkait itu. Berarti di sini yang jadi masalah sistem perekrutan pegawai atau tenaga baru yang tidak sesuai dengan aturan ya. Karena saya dengar tadi berarti ada sistem nepotisme karena ada keluarganya yang kuat sehingga tanpa diminta tenaga mereka memasukkan tenaga itu ke instalasi atau tempat ruangan yang mereka inginkan, begitu seperti itu ya. Iya, betul Kak. Nah, berarti di sini apakah ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala instalasi terkait hal tersebut? Apakah memprotes, kenapa tiba ada masuk seperti ini? Kemudian ini tugasnya sebagai apa dia seperti itu? Apakah ada komplain atau semacam tugasnya untuk jurusannya apa sekedar duduk saja? Apakah itu pernah dipermasalahkan atau pernah dibicarakan seperti itu? Masalahnya seperti ini Kak, kepala ruangan sudah komplain di atas, cuman kan yang bersangkutan ini kan sudah ada surat ininya keluar, sudah ada surat tugasnya, jadi tanpa pengetahuan kita begitu, karena yang kasih masuk ini orang di atas, jadi kita tidak bisa apa-apa karena sudah ada surat tugasnya. Jadi yang saya ini masalah itu bagaimana terkait dengan mata pelajaran ini. Ada teman yang tanggapi? Nah, mungkin perlu saya jelaskan kepada teman-teman dulu. Dalam manajemen ASN itu yang diatur adalah tenaga P3K dan PNS. Oh iya. Ya, yang ada sistem merit itu adalah P3K dan PNS. Nah, mungkin saja di tempatnya Ilna ini bukan petugas P3K tapi kontrak PHL. Betul itu Ilna, PHL dia? Pengadaan dari kantor sendiri, ya? Dari kantor. Nah, memang kalau ke sekarang itu sudah tidak ada istilah tenaga kontrak seperti itu. Semua resmi nanti berdasarkan manajemen ASN hanya 2 tenaga kerja yang ada, pegawai PNS dan atau P3K. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Ilna tadi, itu berarti salah satu solusi dari kepala koordinator yang ada di tempatnya Ilna ini. Inilah solusi tadi untuk mengantisipasi keterlambatan tadi dari rekam medik. Ya, itu bisa diberikan surat tugas sebagai bantuan kurir. 1, dikembalikan ke manajemen umum sebagai tenaga-tenaga yang ini. Karena dia bukan diangkat berdasarkan kompetensinya. Berarti kita anggap bukan tenaga ahli atau tenaga terampil di bidangnya. Tapi dia tenaga diangkat sebagai tenaga umum. 1. Kedua, saya pikir ya maaf ya kalau saya katakan itu bukan pegawai resmi di situ. Kenapa? Karena sifatnya dia PHL, bukan menjadi domain dari manajemen ASN. Namun demikian, untuk supaya normal berjalannya ini, perlunya koordinasi, ya, sinergi antara tim pengadaan tenaga pegawai, tenaga kontrak dan P3K dengan bagian-bagian yang poli-poli yang ditempatkan. Ya, kenapa? Bukan kita menolak, tapi perlu membuat telaah staf. Ya, jadi salah satu solusinya dari bidang atau poli yang ditempati Ilna membuat telaah staf
tentang kebutuhan tenaga. Bahkan perlu menjelaskan bahwa yang disediakan ini seharusnya siapa, tenaga spesifikasi, kompetensi apa. Kembalikan kepada pimpinan, karena terkadang pimpinan puncak tidak mengetahui tentang alur penempatan dari tenaga-tenaga yang tersedia. Ya, kemudian hal itu juga perlu disampaikan kepada bagian kepegawaian, baik dari bagian kepegawaian di rumah sakit maupun bagian kepegawaian secara horizontal di pemerintah daerah. Karena bisa saja dialihkan kalau memang menjadi pegawai harian tetap. Karena dua kategori, ada pegawai harian lepas, ada pegawai harian tetap. Saya kira seperti itu. Ini sudah bagus tinjauannya, tinggal bagaimana memasukkan unsur WOG-nya, sistem koordinasi dan sinergi dari bagian penempatan dan bagian poli. Kemudian pemberdayaan tenaga yang tersedia, ya karena dia terjadi luapan atau kelebihan tenaga di poli itu, maka diajukan telah staf menggambarkan bahwa ada sekian tenaga tersedia, tapi kami butuh hanya sekian. Justru kami butuhkan tenaga lain tapi tidak ditempatkan di sini. Ya, itu jadi kewenangan dari bagian kepegawaian dan pimpinan serta bagian kepegawaian dari pemerintah daerah. Saya kira begitu, Ilna. Bagus Anda punya bisa melihat, menyorot hal-hal yang sebenarnya ini mempengaruhi kinerja ini. Karena tenaga yang tidak sesuai kompetensi yang ditempatkan, ya ingat ada filsafat kuno mengatakan apa? Kalau orang ditempatkan bukan pada kemampuannya, jangan tunggu kepada sialannya. Bahkan bisa hanya ditunggu kehancurannya. Iya, Pak. Ya. Kira bagus ini. Nah, Ilna? Oke. Iya, Pak. Iya, Terima makasih. kasih. Iya. Ya. Baik. Jadi saya stop screening, Iya, Pak. iya. Ini saya gambarkan memang manajemen ASN, tapi tidak terlepas dari aspek keterkaitan dengan WOG. Ya, keterkaitan. Karena masalahnya di sini tidak terkoordinasinya ya. Nah, makanya nilai-nilai WOG juga dimasukkan di situ. Ya, oke, baik. Silakan. Bisa Terima kasih. Ya, kita masih ada waktu. Ada lagi yang ingin tampil? Pak, Ya. Nilo Delatika, Pak. Nila, iya, silakan. Saya mencoba memaparkan yang manajemen ASN ya, Pak. Boleh, silakan. Sudah bisa kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Oh iya, baik. Jadi di sini yang saya ambil itu manajemen ASN-nya tentang jumlah tenaga medis di ruangan poli gigi itu tidak sebanding dengan kunjungan pasien. Ya. Karena jumlah tenaga medis di Rumah Sakit Undata seperti yang kita ketahui itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Ini terdiri dari tenaga PNS maupun tenaga kontraknya. Banyak hal yang banyaknya tenaga medis maupun non medis ini mengakibatkan sulitnya mengontrol kinerja pegawai keseluruhannya. Salah satunya yaitu jumlah tenaga medis di ruangan poli gigi yang begitu banyak dan berbanding terbalik dengan kunjungan pasien. Di sini tidak saya masukkan ke dalam slide PPT. Jadi jumlah dokter gigi di Rumah Sakit Undata itu sendiri yaitu 9 orang. 9 dokter gigi dan itu semua PNS. Untuk perawat giginya itu berjumlah 5 orang dan untuk tenaga teknisi laboratorium giginya yaitu saya sendiri berjumlah 2 orang bersama senior saya. Nah, di dalam hal ini itu kunjungan pasien kami itu tidak sebanding, Pak. Bahkan kadang itu sebulan hanya 10 pernah, di bawah 10 pun itu pernah. Baik, selanjutnya yaitu strategi pengelolaan ASN yang saya ambil dari sini yaitu yang pertama komitmen pemimpin untuk
pimpinan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi PNS di lingkup poligigi khususnya agar dapat memberikan kualitas yang baik dan dapat meningkatkan pendapatan rumah sakit. Yang kedua, membentuk tim-tim kerja yang profesional untuk mengevaluasi kinerja PNS di rumah sakit. Yang ketiga, pihak kepegawaian rumah sakit maupun pihak BKD itu seharusnya mengkaji ulang kebutuhan pegawai di rumah sakit, harus sesuai dan bukan malah membiarkan pegawai itu menumpuk di satu tempat, contohnya yaitu di poligigi. Selanjutnya itu adanya program sekolah spesialis untuk dokter gigi umum yang sudah ada di Rumah Sakit Undata, untuk bisa melanjutkan sekolahnya, mengambil sekolah spesialis daripada merekrut kembali dokter gigi spesialis yang baru. Selanjutnya, kegiatan dan tahapan yang saya ambil yaitu yang pertama, melakukan evaluasi kunjungan pasien setiap bulannya. Di dalamnya ini ada tahapan-tahapannya, yaitu konsultasi dengan kepala ruangan mengenai strategi yang akan dilaksanakan, konsultasi dengan rekan kerja mengenai hal-hal macam apa yang sebaiknya kita lakukan. Selanjutnya, meminta data pasien setiap bulannya kepada pihak informasi supaya kita ketahui nih, berapa sih pasien kunjungan di dalam sebulan itu. Lalu membuat daftar diagnosa pasien yang berkunjung. Jadi kita bisa melihat diagnosa pasien yang sering berkunjung itu diagnosa pasien seperti apa. Dan kegiatan yang kedua yaitu membuat promosi seputar poligigi Rumah Sakit Undata. Di mana kita di sini menjaring pasien bukan lagi pasien BPJS. Karena seperti kita ketahui, kenapa Rumah Sakit Undata itu pasien poligiginya sedikit, dikarenakan kami tipe B, Pak. Jadi tipe B itu rata-rata pasien dengan keluhan yang dasar itu sudah diselesaikan tindakannya itu di klinik maupun di puskesmas. Seperti itu. Jadi ketika dia sampai di Rumah Sakit Undata itu sudah dengan kasus-kasus yang membutuhkan spesialis sebenarnya. Jadi untuk menghindari hal itu, dikarenakan di rumah sakit kita sudah punya banyak dokter gigi, jadi kita mempromosikan itu bisa melalui akun-akun sosial media. Di sini kita tidak lagi hanya menjaring pasien BPJS, melainkan pasien-pasien tunai. Langkah-langkahnya yaitu membuat akun Instagram ataupun akun Facebook khususnya untuk poligigi Rumah Sakit Undata, mendesain profil tenaga medisnya sebagai penarik minat masyarakat. Mungkin kan nanti masyarakat nggak tahu ternyata dokter A ini ada praktek di Undata, jadi mereka tertarik untuk mengunjungi Rumah Sakit Undata. Lalu mempromosikan jenis-jenis tindakan apa saja yang dapat dilakukan di Rumah Sakit Undata ini. Selanjutnya yaitu kegiatannya mengadakan alat dan bahan poligigi bekerja sama dengan pihak pengadaan rumah sakit. Mungkin di sini sangat berat karena ini akan mengeluarkan biaya yang besar. Di sini itu saya yang pertama itu kegiatannya tahapan kegiatannya mensinkronkan data diagnosa yang saya ambil sebelumnya tadi dengan keperluan apa saja alat dan bahan di poligigi yang belum ada. Apabila sudah ada berarti kita sudah tidak minta lagi, dan apabila belum ada mungkin kita bisa meminta ke pengadaan. Selanjutnya itu membuat daftar alatnya, dan selanjutnya yaitu mengajukan permohonan pengadaan alat dan bahan kepada pihak pengadaan. Kegiatan yang keempat yaitu membuat pelayanan laboratorium, yaitu pelayanan saya sendiri di sini karena yang sebenarnya saya itu berada di laboratorium gigi, Pak, bukan malah di poligiginya. Tetapi karena tidak adanya laboratorium gigi, saya ditempatkan di poligigi, yaitu sebagai perawat gigi juga, seperti teman-teman yang sudah ada di sana. Jadi yang pertama saya lakukan yaitu membuat proposal permohonan alat dan bahan yang sederhana saja, tidak perlu yang besar-besar dikarenakan itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar juga. Terus membuat daftar alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan di poligigi, lalu menyertakan jenis gigi tiruan yang biasanya diadakan di poligigi itu apa saja, dan tidak perlu yang sudah bahan-bahan yang sudah sangat sangat kekinian.
Terus kita saya juga membuat rekayasa pendapatan yang akan dihasilkan apabila laboratorium gigi ini ada. Jadi ini bisa membuat mungkin pimpinan, oh ternyata kalau adanya laboratorium gigi ini akan meningkat nih pendapatannya, seperti itu Pak. Dan untuk terima kasih untuk keterkaitan dengan mata pelatihan itu sendiri saya taruh masih ada di Word Pak. Jadi mau saya tampilkan juga atau bagaimana Pak? Boleh kalau bisa. Oh, Lihat. baik Pak. Saya stop dulu yang ini. Nah, untuk keterkaitannya itu sendiri pada tahapan yang pertama yaitu melakukan evaluasi di kegiatan yang pertama yaitu melakukan evaluasi kunjungan pasien. Di sini itu ada beberapa keterkaitan dengan mata pelatihan yaitu antara lain akuntabilitas, etika publik, WOG dan belum muncul Belum ya? ada deh, belum muncul Del. belum. Oh maaf. Di stop ini itu sudah. Oke. Oke. Maaf Pak, saya pause tadi. Baik, kalau yang di tahapan yang pertama itu kegiatannya itu kan melakukan evaluasi kunjungan pasien tadi. Di sini kalau keterkaitan dengan manajemen ASN itu saya ambil yang ini Pak, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang dalam hal ini di dalam ruangan maupun di luar kedinasan. Dan selanjutnya sebenarnya tidak banyak Pak kalau untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN. Tetapi ada beberapa. Ya. Di sini kalau yang kegiatan yang B, akuntabilitas, etika publik, dan WOG. Langsung ke kegiatan yang kedua aja ya Pak. Ya. Kalau di kegiatan yang kedua yaitu membuat promosi seputar poligigi Rumah Sakit Undata itu di tahapan yang pertama itu belum ada keterkaitannya dengan manajemen publik, manajemen ASN, tetapi di kegiatan yang C ini mempromosikan jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan di poligigi ini, menurut saya itu keterkaitannya dengan menunjukkan integritas dan perilaku ini tadi juga Pak. Karena kita di sini mempromosikan. Selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga yaitu mengadakan alat dan bahan poligigi bekerja sama dengan pihak pengadaan rumah sakit. Di sini setiap tahapannya saya belum dapat apa ini ada keterkaitannya dengan manajemen ASN tadi. Terus selanjutnya membuat pelayanan laboratorium gigi. Di sini ada juga keterkaitannya yaitu menunjukkan integritas tadi Pak. Saya rasa cukup sekian Pak. Oke. Ya. Yang mau saya sampaikan di sini sebenarnya ini bukan isu yang saya ambil untuk rancangan saya Pak, karena menurut saya ini lumayan berat karena berhubungan dengan tenaga medis yang ada di ruangan. Tetapi saya masih ini menyampaikan sama Bapak kenapa sih bisa adanya sebanyak itu PNS yang ada di poligigi Rumah Sakit Undata. Kenapa bisa menumpuk Pak di situ seperti itu Pak? Sekian Pak, terima kasih. Oke, makasih. Silakan teman-temannya dulu tanggapi. Balik ke PowerPoint kayaknya bisa Ibu Dela. Oh iya, balik ke PowerPoint katanya. Ya. Sudah Kak. Apakah ada teman-teman mau lihat maksudku dan sudah saya mau lihat di halaman 3 tadi Del. 3 ini 3. Strategi Iya. atau Oh ya ini. Oh strategi. Oke. Teman-teman baca-baca juga, saya bertanya. Kasih tanggapan. Ini Ibu Dela, ini ada poin kedua, membentuk tim-tim kerja yang profesional untuk mengevaluasi kinerja PNS di rumah sakit. Berarti di sini yang dimaksud dengan tim kerja yang profesional ini apakah di dalam lingkup rumah sakit
atau ini dari luar rumah sakit, mungkin dari BKD, atau seperti apa untuk strategi pengelolaan ASN? Maksudnya ini strategi ya itu. Coba saya agak dan tim-tim kerja yang atau ini semacam masih apa ya, masih rencana akan membentuk tim ini terdiri dari ini seperti itu atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya ini hanya strategi yang bisa saya sampaikan, yaitu salah satunya mungkin bisa dengan membentuk tim-tim kerja yang profesional ini sendiri untuk mengevaluasi kinerja yang ada di, contohnya di Poligigi, di mana sih pemasukan yang dihasilkan Poligigi ini sesuai dengan seberapa gaji yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk karyawan-karyawan yang di dalamnya itu, pemasukannya ini sesuai atau tidak. Jadi mereka mengkaji ulang, mengevaluasi lagi kinerja dari pegawai-pegawai itu sendiri. Kalau misalnya pendapatan atau pemasukannya sebenarnya malah minus, gimana nih sebaiknya tindakan selanjutnya? Apa dilakukan mutasi atau dilakukan jabatannya kan biasanya tuh ada yang dinaikin ke atas di bagian manajemen atau apa, ditempatkan di tempat-tempat kosong seperti itu. Tapi memang agak susah sih Pak, karena di sini memang dasarnya pendidikan yang ada itu adalah pendidikan dokter gigi itu. Seperti itu Pak. Seperti itu Kak Daniel. Iya, siap Ibu Dela. Oke, saya kira bagus juga, bagus anunya. Dan siapa lagi? Ya, jadi kalau tidak ada teman, yang ini saya coba lihat tawaran strategi pengelolaan asetnya sudah cukup bagus. Ya, cuma mungkin ada satu bisa ditambahkan sini. Nilo, Iya, Pak. harus ada istilahnya ABK ya, analisis beban kerja. Ya, kalau bisa kita tunjukkan proporsional berapa dalam beban kerja kan tadi sudah mengambil data. Sekarang ada ABK. ABK itu inilah yang dimaksud dulu ada tim-tim kerja yang profesional. Maksudnya keterkaitan di sini tim kerja yang WOG sudah dalam ASN ada WOG. Dia ada dari BKD, ada dari tim teknis, dari rumah sakit, mungkin ada dari administrasi umum, kepegawaian di situ sehingga bisa melihat idealnya berapa dan yang senyatanya berapa. Memang kalau melihat dari apa yang disampaikan banyak tenaga di sini, tapi yang perlu juga kita perhatikan bahwa sebenarnya masyarakat juga mungkin karena terbatasnya pengetahuan tentang jenis-jenis kegiatan apa yang bisa, jenis-jenis layanan apa yang bisa kita dapatkan di Poligigi. Ya, masyarakat punya pemahaman selama ini bahwa nanti sakit giginya baru dia ke dokter. Padahal ada kan namanya perawatan secara berkala. Ya bahkan sebenarnya ini peluang betul yang dikatakan Nilu tadi, di saat ngetrennya namanya gigi kawat itu kan bagian dari aksesoris yang sekaligus di Poligigi bisa dilakukan dalam perawatan gigi, karena namanya orang menggunakan gigi aksesoris, gigi kawat itu berdampak juga bisa menimbulkan penyakit lain ya, betul enggak kira-kira itu Nilo? Karena pernah ada keluhan orang gara-gara pakai gigi kawat, mungkin karena bukan dari ahlinya, karena banyak kan di luar yang murah dijual, begitu dipakai hari ketiga, hari keempat, sudah lain-lain perasaannya. Nah ini hal yang seperti itu perlu dipromosikan. Ya, bahkan kalau perlu kita bikin semacam lomba yang disponsori oleh ini aktivitas tambahan, bahwa lomba gigi terbaik ini bisa domainnya ke sekolah-sekolah ya penyuluhan gigi di sekolah-sekolah. Akan tetapi permasalahannya di sini terkadang itu bukan wilayah saya Pak. Ya ini memanfaatkan kelebihan tenaga itu bisa bekerja sama di wilayah-wilayah puskesmas atau apa. Ini bagian dari WOG juga terkait WOG. Karena kalau berbicara peran kedudukan dan peran ASN tidak bisa kita terpisah. Memang kajian kita sekarang dibahas tentang manajemen ASN, tapi jangan lupakan permasalahan bisa dituntaskan juga dengan melibatkan konsep WOG. Jangan lupakan karena permasalahan juga harus kita bisa tuntaskan dengan melihat dari aspek asas-asas pelayanan publik. Akan tetapi
dengan melibatkan tim profesional ini, ya mungkin dari rumah sakit bisa memikirkan dan BKD bahwa penyebaran pendistribusian tenaga-tenaga perawat tenaga medis di gigi ini, dokter dan yang kelebihan itu bisa ke wilayah-wilayah menyebar di luas Indonesia Sulawesi Tengah ini. Ini juga pengaruh faktor-faktor manusia juga ya. Karena inilah pegawai kadang-kadang tadinya ditugaskan mungkin di daerah-daerah kabupaten. Nah, belakangan dia meminta pindah ke dekat Kota Palu dengan berbagai alasan. Ya karena kita juga di kepegawaian biasa juga di pegawai, oh ini banyak dokter mau pindah ke Palu, ada apa ya? Ya mungkin ada alasannya mau sekolah, alasannya mau apa, ya. Nah, kemudian dokter juga ini kan sebenarnya punya pesaing. Kenapa tadi katanya pasiennya kurang? Sebenarnya ada beberapa hal ya. Mungkin juga masyarakat tidak tahu apa-apa paket yang bisa ditawarkan oleh pelayanan gigi. Kedua, ada pesaing dengan orang-orang praktek-praktek gigi itu, ya, tukang gigi. Nah ini juga bagian yang bisa dikerjasamakan sebenarnya. Jangan dimusuhi mereka, karena akan menimbulkan kesan tidak bagus terhadap gigi. Mereka itu mampu mempromosikan di luar koridor. Ya, saya pernah biasa dengar tiba-tiba kalau ke tempat itu dibilang, oh ini karena dia bilang dokter gigi atau perawat gigi yang mengerjakan yang tidak tahu. Bisanya itu dari tukang gigi mengatakan dokter gigi tidak tahu. Nah, tapi karena masyarakat dia lebih mudah melayani, dia tidak pakai antrian, begitu datang, ya mungkin ada juga dia libatkan tiup-tiup yang bisa mempengaruhi masyarakat. Nah ini jadi gencarkan promosinya, ya ajak bekerja sama dari dari tukang gigi itu. Artinya seperti ini, tukang gigi itu pintar pasang gigi, tapi ketika ada masalah kesehatan gigi tidak terlalu tahu karena bukan jurusannya dia. Makanya tidak jarang orang habis pasang gigi bengkak. Tapi alasannya pintar juga. Oh itu biasa memang karena baru 1-2 hari. Kenapa biasa yang begitu? Memang ada kan mereka tidak, SOP-nya juga tidak seperti perawat gigi, dokter gigi. Mereka kalau ada pasien minta dicabut giginya, dia cabut itu. Dia tidak mau pusing. Nah, padahal kalau dalam SOP, kalau di perawat gigi, dilihat dulu kalau masih ada suatu keadaan sakit, bengkak, tidak boleh dicabut kan? Kalau tidak salah. Ya bahkan opa ini pernah mau cabut gigi, begitu diperiksa, oh rumit Pak, karena ini melekat di tulang rahang ini. Ya harus dioperasi. Ya. Nah, pada saat itu saya belum mendapatkan juga informasi selain dari operasi apa yang bisa dilakukan. Ya karena putus begitu ya saya tidak lanjutkan, akhirnya rontok sendiri gigi habis. Ya itu ya. Nah, terutama perawatan gigi secara berkala. Ini juga barangkali ada petugas dari ini poligigi bisa ditugaskan menangani khusus itu. Ya karena masyarakat sekarang saya tidak tahu ya, barangkali saya yang kurang paham. Itu tadi nanti sakit gigi baru ke rumah sakit atau mencari layanan kesehatan gigi dan bus ya. Padahal sebenarnya kalau tidak salah dalam perawatan kesehatan gigi itu secara berkala paling lambat 6 bulan sekali dibersihkan gigi. Betul enggak? Ya coba tanya masyarakat. Ada mungkin seumur hidupnya belum pernah bersihkan giginya. Nah ini kan bagian-bagian ranah dan tugas dari perawat gigi, bukan tukang gigi nih. Ya kalau tukang gigi hanya pasang gigi dia. Apalagi kalau orang ini biasa sama main dengan teman, hati-hati kalau ke Sulbar. Di sana kalau Anda sakit gigi, Anda dicabut gigi pasang kayu. Tahu artinya itu? Dilo? Ya karena tuh daerahnya pasang kayu kan. Ya, kalau Anda cabut gigi dipasang kayu. Sakit Pak, bukan tempatnya cabut gigi dipasang kayu. Bukan gigi diganti dengan kayu. Ah, biasa begitu ya. Ini hanya sekedar guyon. Jadi saya pikir bagus Anda sudah bisa menelaah, melihat di mana aspek-aspek yang dibutuhkan. Ya, sebenarnya dengan jumlah yang banyak ini, satu aspek menjadi bagian dari yang kita pikirkan bahwa tidak efektif, tapi aspek lain kita bisa mengembangkan produk-produk layanan kita. Seperti tadi, bagaimana caranya menyiapkan, membuat gigi tiruannya. Ya, kan orang ada tidak mau juga bilang gigi palsu, gigi tiruan, rekayasa. Nah, justru kita bisa menjual kepada tukang gigi ini sambil memberikan pemberdayaan kepada tukang gigi. Nah, itu juga perawat-perawat lain.
Dukun itu jangan dimusuhi, tapi jadikan mitra, karena akan merusak citra kesehatan. Ya, karena mereka pasti menganggap, oh saya juga sudah pernah ke rumah sakit, tapi ini. Karena bukan proses penyembuhan itu tidak simsalabim, ada tahapannya. Sementara masyarakat maunya cepat. Ya, maunya begitu sakit giginya minta dicabut. Padahal dalam SOP tidak bisa dicabut. Datang ke tukang gigi, oh cabut. Pulang kemari bangka, tidak kentar di mana hidung, mana mata. Nah, ini. Nah, akhirnya hasilnya mengeluh, iya, kenapa saya ke tukang gigi? Karena dokter gigi tidak mau cabut. Nah, dibutuhkan sosialisasi. Ada juga yang bertugas bersosialisasi, masyarakat umum, dan di sekolah-sekolah bisa kerjasama. Ya, banyak. Nah, silakan kembangkan Anda punya wawasan, melihat dari aspek ASN-nya, aspek pelayanan publik, dan aspek WOG-nya. Saya kira begitu. Bisa diterima kira-kira nih, Bu? Bisa Pak, sangat bisa. Nah, Terima kasih Pak. ya. Oh, Pak ini bukan perawat gigi, tapi karena mungkin sering berhadapan dengan peserta-peserta, saya menimba ilmu dari kalian sebenarnya. Ya, menimba ilmu dari kalian tanpa saya kuliah, tapi minimal saya tahu gambaran-gambarannya. Kalau untuk kewenangan, tidak bisa dong. Gigi saya tidak betul, masa giginya orang sama urus. Oh, saya baru dengar ini, rupanya ada ahli, dokter gigi ahli ya, spesialis ya. Iya Pak, ada dokter gigi spesialis. Dan Iya, itu karena- memang sebenarnya tempatnya sudah di semacam rumah sakit tipe B. Iya, tipe B. Iya Pak. Karena pikiran saya begitu deh. Ini kan sudah dari awal dia kuliah sudah tentang gigi. Nah, bisa Iya, lagi lebih tingkatkan spesialis gigi ya. Iya, dia spesifik Pak. Ya, karena saya dengar ada juga produk, minta maaf ini, saya tertarik membicarakan karena sempat saya dengar istilah, ada katanya mahkota gigi. Kalau biasa gigi sering ngilu-ngilu, justru itu mahal itu biayanya untuk mengelola mahkota gigi. Sebenarnya mahkota gigi di sini kalau misalnya kita sebenarnya kan sudah punya mahkota gigi kan Pak. Ya. Gigi yang putih itu, yang putih yang di atasnya akar ini adalah semua mahkota gigi. Ya. Jadi kalau misalnya kita giginya sudah rusak atau bagaimana, kita bisa membuat kembali mahkota gigi itu. Jadi sebenarnya itu gigi tiruan Pak. Ya, itu masyarakat tidak tahu itu. Dia Iya. pikir, oh sudah tidak bisa nih. Ah, jadi memang jadi fungsi sosialisasi ya, penting Iya. ke masyarakat. Saya saja itu termasuk orang yang belum lama tahu itu mahkota gigi. Nanti ada keluarga di Makassar mau berobat, diganti mahkota giginya, wah lumayan juga lah. Hampir seharga dengan motor PCR itu. Iya benar Pak. Iya. Tapi itu kebutuhan. Kebutuhan biar kaya bagaimana, biar nganterin bagaimana kendaraannya. Kalau giginya tidak normal, lain kan kelihatan. Ya kan? Ya, kalau mau rambut bisa disemir. Tapi kalau gigi tidak ada orang bisa semir gigi. Memang harus diperbaiki. Oke. Saya pikir itu ya. Iya. Masih ada orang teman lain yang bisa memberi tanggapan? Kalau menurut saya sudah cukup bagus ini. Tinggal dikembangkan. Baik Pak. Ya. Terima kasih Oke. Pak. Ya, makasih banyak. Beri aplaus dulu. Saya izin stop share. Oh, masih ya, ada. silakan. Oh, saya izin stop share ya Pak. Iya, silakan. Bagaimana waktunya, masih bisa 1? Saya tidak ada kontrol waktu di sini. Tinggal 6 Oh, masih 6 menit, menit. Tinggal 6 menit, tidak bisa lagi. Ah, baik. Kita diskusi bebas saja tentang kedudukan peran ASN. Nah, terkait dengan apa ya? Pertama yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik, terlepas dari materi, tapi bahasa umum. Nanti adik-adik sekalian, sengaja saya tidak koreksi tadi, nanti kembali kepada coachnya, belajar bagaimana caranya untuk presentase. Ya, jadi ada prosedur presentase. Ya mungkin karena berpikir kita sudah dalam sistem, dalam forum, sehingga dia lakukan itu. Tetap kita harus memulai, memberi salam, ya, memberi salam, kemudian klima setting, memberi respon motivasi kepada para peserta, ya. Kemudian setelah itu mohon izin, karena pasti ada moderator, ada host apa semua. Setelah itu mohon izin, baru kita mulai presentasi. Pelan-pelan saja. Jadi artikulasi, cara menyebutnya itu kita tidak perlu buru-buru, tapi jelas. Dan tidak perlu dibaca semua. Cukup poin-poin pentingnya. Kenapa disebut PowerPoint? Artinya poin-poin yang punya power. Boleh saja banyak tertulis, tapi kita petik saja hal-hal penting. Seperti saya contohkan tadi, cukup banyak materinya, tapi saya tarik yang saya anggap bahasa kuncinya, yang punya power, itu yang kita jelaskan, dikembangkan dengan teman-teman.
Dan jangan lupa ada interval memberi kesempatan kepada audiens, siapa tahu sementara bicara kita dia ingin menyelah. Ya, itu. Dari segi tampilan ya masih perlu dipoles. Kita coba buat paparan kita semenarik mungkin, terutama menyangkut harmonisasi warna ya. Ya. Karena kadang-kadang paparan kita itu yang bisa menimbulkan daya tarik. Seperti yang saya jelaskan tadi, perlu ada player atau apa yang didesain warnanya kemudian apik sehingga bisa menimbulkan daya tarik. Ya, bahkan sekarang sudah tidak susah karena sudah tersedia master atau format PowerPoint yang sudah diperjualbelikan, bahkan bisa didapatkan secara gratis di media-media elektronik, internet. Nah, kenapa? Karena semua teman-teman, walaupun kalian adalah tugasnya secara medis, tapi tidak menutup kemungkinan kalian diberi kesempatan untuk sosialisasi atau presentasi. Nah, disinilah terkadang orang kita anggap pintar hanya karena kemampuan presentasinya, ya, bisa menarik pelanggan, bisa menarik perhatian orang lain hanya karena kemampuan presentasi. Apalagi adik-adik masih muda ditunjang oleh body language yang bagus, ya, paras yang cantik dan ganteng, menjelaskan dengan cara baik, wah luar biasa itu. Ya, menyesal rasanya, oh Pak ini tidak belajar dari dulu presentasi. Ya. Kalau kita bisa jadi presenter di kantor-kantor itu kan dibutuhkan pasti itu. Siapa yang biasa bisa sosialisasi. Ada tugas-tugas tambahan juga, terkadang ada acara-acara siapa yang bisa jadi MC. Ya. Nah, itu kan bisa menggali potensi kemampuan kita. Salahkah itu? Tidak, karena kita dalam rangka meningkatkan publisitas dan kinerja organisasi kita di mana kita berada. Jadi artinya hilangkan sekat-sekat. Jadikan wawasan Anda peranan wewenang menjadi peranan. Mindset kita harus rubah dari mindset pejabat menjadi pelayan. Kemudian kita harus yakinkan bahwa apa yang kita lakukan sekarang jabatan ini tanah yang harus dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada kelak di hari kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira agama apapun mengajarkan itu, akan ditanya kita, di mana apa yang kau abdikan, ilmu pengetahuan yang kau miliki, seberapa besar manfaat terhadap orang lain. Ingat asas pelayanan publik tadi, apa-apa saja yang menjadi bagian yang sangat penting. Iya. Saya menarik juga tadi pernyataannya Daniel ini ya. Ya, ini menarik ya. Artinya bukan lucu, justru saya prihatin karena memang tantangannya menghadapi orang yang gangguan jiwa. Saya punya pengalaman dulu ya, terus terang di Mambuan. Karena ada pelatihan P4 dulu di sana, penataran P4. Ketika itu tiba-tiba lepas itu, lepas pasien satu, pegang parang. Dia kejar itu barangkali petugas atau apa dia kejar. Saya bilang mati memang. Mati. Dia kejar, laju sekali orang dikejar itu. Pas terjatuh ini orang yang dikejar. Terjatuh, saya kira mati sudah pasien. Ini orang yang dikejar. Begitu terjatuh diangkat baru ketahui setengah mati. Ayo, lari lagi. Aduh, saya kira sudah mau ditebas. Ternyata dia begitu jatuh orang, parang di tangan, dia cuma angkat, dia kasih berdiri itu orang dia kejar. Dia bilang, ayo, lari lagi. Saya kejar, lari lagi. Saya langsung di situ kayak plong. Ya, itulah bedanya orang gangguan jiwa dengan orang normal. Kalau orang normal tadi pas didapat, langsung dia tebaskan. Karena memang dia mau bunuh. Ini tidak. Begitu dia dapat dengan bersusah payah, ini bapak ini lari, jatuh. Begitu dia dapat, dia cuma bantu, dia angkat. Dia letakkan parangnya, dia bantu, diangkat. Dia suruh lari lagi. Saya kejar lagi, dia bilang. Nah itu ya. Jadi memang Anda harus, ya minta maaf kalau saya katakan, harus memahami bagaimana itu sebenarnya jiwanya orang gila itu. Supaya kita jangan ketularan. Ya seperti yang teman tadi ceritakan, yang menurut saya sudah ketularan itu. Ya, perlu juga diperiksa kesehatannya ini. Ingat adik-adik sekalian, minta maaf. Jangan kita berpikir, mungkin Daniel lebih tahu. Jangan kita berpikir nanti gila kita bergangguan jiwa. Jangan. Opa ini sering konsultasi jiwa. Ya. Kalau sudah gelisah apa semua sudah itu. Oke, baik adik-adik sekalian. Kita waktunya untuk berpisah. Silakan nanti tugasnya luar biasa ini. Iya. Waktu ini tidak bersahabat dengan kita.
Bagaimana? Masih mau kita berkomentar. Kalau Artinya masih mau. sepertinya kalau tidak puasa ini saya katakan dicabut paksa. Oh iya. Kalau masih mau sebenarnya Pak, saya bisa fasilitasi lagi Pak. Kalau misalkan Sistem yang mengatur Pak. Nah, inilah dilatih kita di sini. Inilah teknologi. Tapi ya. saya alhamdulillah sudah pas memang terakhir, tinggal diskusi-diskusi biasa untuk memberikan penguatan dan motivasi kepada adik-adik. Iya, betul. Secara umum, makasih banyak semuanya. Ya, mohon maaf segala kekeliruan. Ya, kita mungkin di sini tampil sebagai orang yang hebat, padahal sebenarnya hanya karena peranan kita sebagai media suara, fasilitator, sehingga bisa memberikan. Kalau pengalaman, pasti adik-adik lebih tahu bidangnya. Ya, kami ini ya hanya bisa memfasilitasi secara ide dan metode. Baik, makasih. Itu dari saya. Makasih. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti dan memfasilitasi sehingga pelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan. Terima kasih Pak Bu. Iya, makasih banyak adik-adik sekalian dan terutama panitia penyelenggara. Terima kasih host ya. Host kita yang luar biasa, terima Host kasih. ini ya tetap setia, luar biasa. Tapi sebelum kita keluar, bagaimana kita untuk berdoa dulu? Oke, silakan, Ya, silakan dipandu dulu. silakan mengakhiri kegiatan. Baik, terima kasih Bapak Host. Sebelum menutup dengan doa, saya menyampaikan perwakilan dari Angkatan 20. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Widya Suara, Bapak Ibu Widya Suara telah memberikan materi dalam pembelajaran di agenda 3 ini, dan mohon maaf bila ada kata dan perbuatan dalam proses pembelajaran kali ini. Baik, Oke, mantap, sami-sami. Iya, Bu. Iya, Pak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran di agenda 3 ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Amin. Berdoa selesai. Baik Pak, saya kembalikan kepada Bapak Fadli, Pak Os. Ya. Bagaimana nih Pak? Saya tutup segera atau bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Cukup. Saya kira cukup. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih Kami banyak. mohon live. Izin live ya, mohon maaf ya kalau ada Banyak, Pak. hal-hal yang kurang berkenan ya, untuk semua teman-teman ini, teman-teman peserta. Sekali lagi mohon maaf ya. Jangan pamit dulu Pak Ali, karena saya mau menuju rumahnya Bapak untuk cari snack. Oh begitu ya, luar biasa. Oke, mohon pamit, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan doa terbaik untuk para peserta semuanya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih bimbingannya Pak. Oke, terima kasih. Mohon pamit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Ya Pak, terima kasih. kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.